akan ada api yang luar biasa. Saya sungguh melihat selama 3 bulan terakhir, Tuhan bekerja melawat gereja kita secara luar biasa. Begitu banyak event, tapi saya melihat nggak ada rasa capek. Ada yang capek di sini? Capek Natal terus ya? Nggak ada ya? Saya bulan ini sudah 9 kali bernatal. Tapi semangat saya tetap sama, amin. Kayak kata Kaleb, dulu aku muda, sekarang aku tua. Semangatku sama. Dulu aku nggak Natal, sekarang Natal semangatku sama. Tapi kegerakan kita nggak selesai. Besok tanggal 22 Desember, hari Senin, besok kita akan mengadakan caroling Natal ke Rumah Sakit Murni Teguh Susana Wesley yang di Pasar 2. Kita akan keliling ke kamar-kamar pasien, pakai atribut Natal, kita nyanyi lagu Natal, kita doakan. Bapak Ibu, teman-teman yang mau ikut, boleh kumpul di sini 4:30, kita doa dulu. Kita bikin mesbah doa di sini, di sana mulai jam 6 sampai jam 7. Jadi selama 1 jam kita doa dulu di sini, baru kita sama-sama ke rumah sakit. Yang mau ikut, boleh. Amin. Lalu tanggal 24 Desember kita diundang ke Betani Tanjung Morawa, merayakan Natal di Morawa. Tanggal 25-nya, siapa yang masih di sini 25 nggak pulang kampung? Wajib ikut ya. Kita di sini akan bernatal dan bawa makanan. Nanti kita makan-makan. Ada jamuan kasih Pak Gem ya. Nah, nanti kita makan-makan, gereja menyediakan makanan juga, tapi Bapak Ibu bawa juga makanan. Yang mau bawa daging babi, daging buaya, daging biawak, boleh ya. Daging apapun bawa aja, semua halal ya, haleluya. Tanggal 25 Desember. Dan jangan lupa, ini yang paling penting, bawa sembako, beras, minyak goreng, gula, atau bawa berupa uang juga boleh. Kita akan berbagi ke panti asuhan. Jadi kita ada gerakan aksi Natal, kita akan berbagi ke panti asuhan tanggal 25 Desember. Semua wajib ikut, amin. Berapapun jumlahnya, tidak apa-apa, harus ikut ya. Semua, Kris, ayo ikut ya, yakin, bawa beras ya, 100 kilo, amin. Haleluya. Berapapun boleh dibawa ya. Saya sanggupnya beras 1 kilo, enggak apa-apa ya. Kita percaya, walaupun persembahan kecil di mata Tuhan itu berharga, amin. Di sini masih semangat semua? Ayo coba kita tos kiri kanan. Saya niru Bapak Ketua Umum kita. Katakan fire, fire, ayo. Jemaat 10 orang, yang sudah pelayan 15 orang. Yang sudah pelayan 15 orang, keliling. Fire, fire, tos, ayo, fire, semangat ya. Kita niru, saya meniru Pak Bambang Hengki ini. Fire, 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 keliling boleh, fire. 15 orang yang sudah pelayan, apalagi panitia Natal. Panitia Natal 20 orang. Fire, fire, fire. Haleluya ya. Semua semangat, amin. Ayo kita bangkit berdiri. Ayo ya. Kita nggak boleh kalah sama Bapak Ketua Umum kita. Saya hitung 1, 2, 3 kita lompat bilang fire ya. Sama-sama ya. 1, 2, 3, fire. Beri tepuk tangan. Haleluya. Desember ini memang musim Natal. Identik, silakan duduk, sorry. Maaf, terlalu semangat ya. Identik sama perayaan, sukacita, ya kan membuat kita biasanya kalau Desember ini bulan yang sangat semangat. Mana yang dicinta sama kasih kok hilang? Bikin kita semangat, tapi seringkali di bulan Januari jadi loyo, kata Pak Jo ya, sering lemas. Mulailah di bulan Januari balik. Desember semangat, Januarinya lemas. Nah hari ini saya mau sharing, saya beri judul Natal di Hatiku. Boleh next slide? Nah ini tadi fire, berikutnya lagi. Nah biasa kan ada musim ya dalam hidup ini. Ini kalau di luar negeri, di Eropa musim ada 4. Spring itu musim apa? Musim semi. Lalu ada musim panas, musim gugur, musim dingin. Kalau hari ini kita lagi merayakan musim apa? Musim durian ya. Jadi hari ini kita merayakan musim durian. Katanya nanti siap ibadah jangan pulang yang panitia Natal. Pak Novi mau rapat pembubaran panitia. Mungkin pesta durian ya, mana ini Pak Novi ini? Jadi hari ini kita merayakan musim durian plus musim Natal ya. Biasa Desember ini musimnya Natal, sukacita. Biasa ini dekor-dekor ya kan. Indah sekali dekorasi, ada lagu-lagu Natal. Jadi Pak Novi menyanyikan lagu Natal. Tapi musim Natal ini akan berakhir. Sisa berapa? Seminggu lagi berakhir. Lalu apakah sukacita Natal akan hilang? Apakah kita akan kehilangan damai sejahtera itu? Nah, hari ini kita akan belajar makna Natal yang sesungguhnya. Slide berikutnya boleh? Mari kembali mengenal makna Natal yang sesungguhnya. Boleh dibaca bersama-sama ya. 1, 2, ya.
slide selanjutnya. Poin pertama yang mau saya sharingkan adalah Yesus lahir dalam kesederhanaan. Ini yang kita harus selalu ingat dalam Natal. Natal pertama terjadi di sebuah kandang domba. Tidak di sebuah istana, tidak di rumah sakit, tidak di bidan, tapi di sebuah kandang domba. Siapa tamu pertamanya Tuhan Yesus? Para gembala domba ya. Mungkin dombanya dibawa juga. Para gembala, orang-orang yang pertama merayakan Natal, bukan orang kerajaan, bukan pangeran, tapi gembala domba yang bau, yang jorok, mungkin habis capek seharian di ladang. Tiba-tiba malaikat turun, akan lahir anak Allah. Langsung para gembala ini semangat. Jadi inilah makna Natal sesungguhnya. Saya tentu nggak anti sama perayaan Natal, saya senang juga. Ada dekorasi, ada lagu Natal, ada perayaan Natal. Semalam pun kita diundang, puji Tuhan. Gereja kita memberkati, karena mungkin dilihat youth kita luar biasa. Ada gereja minta tolong untuk kita membangkitkan anak-anak muda di gereja tersebut. GPSI, kita semalam bernatal di situ. David yang sharing, luar biasa, amin. Saya tentu senang, kita keliling, merayakan Natal di gereja-gereja, dapat mana, makan Natal ya, mana. Tapi semua kemeriahan itu akan berhenti. Nanti minggu depan mungkin ini dekor akan dicabut, diturunkan. Mungkin minggu depan pohon Natal ini sudah nggak ada lagi. Lagu-lagu Natal nggak berbunyi lagi. Firman Natal nggak ada lagi. Semua kemeriahan pesta Natal akan berakhir. Pertanyaannya, saat hingar-bingar Natal berakhir, masihkah Yesus ada dalam hati kita? Seringkali dalam Natal kita fokus pada acara, pada perayaan. Padahal semua itu sifatnya sementara. Cuman 1 bulan, 1 sampai 31 Desember. Bahkan ini yang bahaya dengan budaya dunia hari ini. Natal sering dikaitkan dengan budaya hedonisme, materialisme, baju baru, harus pakaian indah, harus pakai barang yang mahal. Itu sudah melenceng, amin. Ingat, Yesus lahir dalam kandang domba, dalam kesederhanaan. Biarlah Natal enggak sekedar jadi pertunjukan, tapi jadi ajang penyembahan. Amin. Lalu berikutnya, nomor 2. Berikutnya lagi, Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ini poin kedua saya berikutnya. Natal itu berbicara terang yang turun ke dunia. Natal itu berbicara, kenapa Natal kok ada lampu-lampu Natal? Selalu identik ya, selalu di pohon Natal dikasih lampu, dekorasi, karena apa? Natal berbicara terang, turun ke dunia. Dulu kita 2018, Natal kita temanya luar biasa, datang sebagai terang. Itulah Yesus, datang sebagai terang. Menerangi setiap kita yang selama ini hidup dalam kegelapan. Berlumur dosa, kita mandi dosa, kita nggak bisa lepas dari dosa. Kita terus terikat dalam kegelapan. Disitulah Yesus turun. Itulah Natal. Menerangi Bapak, Ibu, dan saya. Menerangi saudara dan saya. Itulah makna Natal. Yesus jadi terang bagi kita. Boleh slide selanjutnya. Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 11. Kelanjutannya tadi ayat 9. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Seringkali kita baca firman ini, kita akan berpikir ini bicara tentang orang Israel, tentang ahli-ahli Taurat, imam-imam yang menyalibkan Yesus, yang memfitnah Yesus. Enggak, firman itu berbicara tentang kita. Natal itu terang yang turun bagi Bapak, Ibu, dan saya. Tapi seringkali kita merayakan Natal, kita menyanyikan lagu Natal, kita bahkan jadi panitia Natal, tapi kita nggak kenal Yesus. Seringkali Natal menjadi cuma sekedar perayaan, tidak ada pengenalan pribadi sama Yesus. Seringkali ditanya siapa Yesus, kita nggak kenal. Dan yang bahaya jangan-jangan Yesus nggak mengenal kita. Ingat di firman-Nya dikatakan, "Enyalah engkau pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau." Jangan-jangan seperti itu. Lalu tanpa sadar kita sering menolak Yesus.
Kita memang merayakan Natal. Kita ikut semua ibadah Natal. Saya tadi bilang, saya ikut 9 ibadah Natal. Percuma kalau saya tetap menolak Yesus. Mending gak usah ikut ibadah Natal. Tapi menerima Yesus, itu maknanya. Terang itu turun. Tapi kalau kita terus milih hidup dalam kegelapan, kalau kita terus hidup dalam dosa, percuma, sia-sia. Seringkali kita menyanyikan lagu Natal, menerima sukacitanya Natal, menerima makanan Natal, menerima kado Natal, tapi tidak menerima Yesus. Contohnya seperti apa? Contohnya, saat kita ikut Tuhan, lalu Tuhan menyuruh kita untuk bertobat, kita enggak mau. Berhenti ngerokok, tapi kita tetap merokok. Tuhan ngomong, berhenti bersinah, tapi kita tetap bersinah. Kita sudah melayani, kita jadi panitia Natal, tapi kita terus menikmati dosa itu. Maka enggak ada Natal di hati kita. Natal jadi sekedar simbol, menjadi sekedar perayaan, tapi kita belum menghidupi Natal. Makna Natal itu terang turun. Pertanyaannya kita, mau enggak Tuhan menerangi hati kita? Yang bahaya, minggu pelayanan luar biasa. Senin sampai Sabtu berbuat seperti apa? Adakah Natal di hati kita? Nanti Sabtunya dugem, ke dunia malam, mabuk, judi. Minggunya bisa teriak, haleluya. Kita bisa menipu manusia. Bahkan mungkin kita bisa menipu diri sendiri. Tapi kita nggak bisa nipu Tuhan. Tuhan tahu kedalaman hati kita. Kita sering mengeraskan hati kita. Kita tolak saat Yesus suruh kita keluar zona nyaman. Kita nggak mau. Kita mau terus hidup dalam zona nyaman. Padahal Natal nggak sekedar bicara perayaan. Natal juga bicara apa? Pikul salib. Yesus lahir ke dunia di kandang domba itu sudah pikul salib. Jangan dikira Yesus pikul salib cuma menuju Golgota. Enggak. Dia tinggalkan surga. Turun di kandang domba. Itu sudah pikul salib. Hari pertama Natal terjadi. Itu bukan sukacita. Yesus sebenarnya sedang berduka, dia ninggalkan sorga. Dia ninggalkan segala kenyamanannya. Tapi seringkali kita cuma maunya happy. Susah sedikit, komplain. Nggak enak sedikit, Tuhan kok nggak sesuai sama ekspektasiku. Itu nggak boleh, amin. Berikutnya di ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, ini janji Tuhan. Kalau kita mau menerima Yesus, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tadi kan dibilang, mereka nggak percaya dan nggak menerima. Firman ini kata kuncinya, menerima dan percaya. Kenapa kita terus hidup dalam dosa? Karena kita belum menerima Yesus. Kita belum percaya Yesus. Firman Tuhan bilang, kalau kita sudah menerima Yesus, kita sudah percaya dalam namanya, kita jadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah ini apa? Hidup seturut kehendak Allah. Apakah anak-anak Allah hidupnya dalam dosa? Enggak, itu anak-anak dunia. Anak-anak Allah itu apa? Anak-anak terang, hidup dalam terang, diberi kuasa. Kenapa kita terus berlumur dalam dosa? Kita susah keluar dari dosa. Berarti kita belum menerima Yesus. Kita belum percaya sama terang itu. Pesan saya hari ini, ayo kembali kepada terang itu. Amin. Jangan hidup seturut dunia. Hidup seturut kehendak Tuhan. Boleh slide berikutnya? Poin terakhir. Ya, cepat sekali Calvin. Sebelumnya, Natal adalah langkah awal. Ayat selanjutnya. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai, it is done. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini firman biasa di Jumat Agung. Kenapa di Natal ini? Seringkali kita menganggap Natal itu puncak perayaan. Klimaks kita sebagai pelayan Tuhan. Klimaks kita sebagai gereja. Klimaks kita sebagai orang Kristen. Seperti kata Pak Jo, masuk bulan Januari, lemes, males, aduh, capek pelayanan lagi. Kita lupa, Natal itu hanyalah sebuah awal. Bagi Yesus, itu langkah awal dari perjalanan panjang Yesus melayani Tuhan. Natal itu cuma langkah pertama. Yesus dilahirkan. Sebelum ribuan jutaan langkah, Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus memulihkan orang buta, Yesus mengusir roh jahat, sampai Yesus tergantung di atas kayu salib. Dan Yesus berkata, sudah selesai. Hari ini pesan Natal mengingatkan kita, mengikut Yesus bukan on dan off.
Bukan hari ini happy-happy seperti kata saya tadi, fire. Tapi bulan depan hilang fire itu, hilang Roh Kudus, enggak. Ikut Tuhan itu perjalanan panjang, seperti lari maraton. Bukan sebuah lari pendek, yang penting siapa cepat dia menang, enggak. Tuhan enggak cari yang cepat, Tuhan cari yang konsisten. Mengikut Tuhan itu penuh sukacita, tapi juga penuh duka cita. Akan ada saatnya Tuhan suruh kita pikul salib. Akan ada saatnya dunia menawarkan yang enak. Yesus waktu di padang gurun dicobai sama iblis. Iblis nawarkan apa? Kenikmatan dunia. Ubah batu jadi roti. Lompat, nanti Tuhan tolong kamu. Sembah aku, ini yang paling berat. Sembah aku, ku kasih seluruh dunia. Akan ada saatnya, sebagai pengikut Yesus, dunia akan menawarkan kita seperti yang ditawarkan ke Yesus. Tinggalkan Tuhan, ku naikkan jabatanmu. Mau sama aku, ayo jadi agamaku. Ayo, tinggalkan Yesus. Kerja aja, cari duit. Ngapain pelayanan? Kita kan butuh makan. Itulah yang akan terus kita alami. Tapi ingat, ikut Tuhan harus setia. Amin. Natal itu sebuah Allah, sebuah langkah awal, sebuah perjalanan panjang. Berikutnya, saya punya sebuah video. Boleh diputar, Calvin? Ini seorang pelari di tahun 1992 di Olimpiade London kalau nggak salah ya. Enggak, Barcelona, Olimpiade Barcelona tahun 92. Seorang anak muda jadi favorit untuk menang di perlombaan 400 meter di Barcelona. Namanya Derek Redmond. Tapi 250 meter menjelang finish terjadi kekecewaan. Tinggal sedikit finish sebenarnya. Tiba-tiba dia cedera. Dia hamstringnya sobek di sini, paha belakang. Itu sobek. Lalu jatuh ke tanah. Lalu tim medis datang ke arah dia. Dan dia harus bikin keputusan. Ikut tim medis atau tetap lanjut lari. Walau keadaan sakit, dia memutuskan bangkit dan tetap lari. Walaupun tertatih-tatih. Dia tolak tim medisnya. Dia tetap lanjut lari. Lalu tiba-tiba seorang berbadan besar lari dari bangku penonton menuju ke trek lari. Orang ini adalah ayahnya. Sempat dihadang sama security, tapi bapak ini usir security-nya. Dia bilang, aku bapaknya. Terus dia ngomong ke anaknya, kamu nggak perlu lanjut. Tapi anaknya ngomong, aku harus tetap lanjut. Lalu bapaknya bilang, ya udah, ayo lanjut bareng-bareng. Ayo ke garis finish bersama. Si bapak peluk anaknya, lalu lari bareng. Anaknya sambil tertatih-tatih menuju garis finish. Akhirnya sebelum finish, bapaknya ngelepas anaknya. Anaknya dibiarkan ke garis finish sendirian. Lalu bapaknya pergi balik. Dan hari itu 65.000 orang di stadion.
Beri applause, standing applause untuk Derek Redmond. Dia nggak jadi juara 1, tapi dia berhasil finish sampai garis finish. Walaupun dalam kesakitan, walaupun dalam tangisan, dia tetap kasih yang terbaik. Termotivasi oleh kasih bapaknya yang begitu kuat, dia tetap lanjut lari, walaupun terjatuh. Kenapa bapaknya kok mau melakukan itu? Ninggalkan bangku penonton untuk bantu anaknya. Si bapaknya ngomong, aku ngelihat anakku kesakitan, tapi mau tetap sampai garis finish. Jadi aku datang bantu dia. Itu kata bapaknya waktu diwawancara. Tuhan itu kayak gitu. Mungkin hari ini kita lagi sakit, mungkin kita sulit menuju garis finish, tapi Tuhan pasti datang dan tolong kita. Seperti bapaknya Derek Redmond ini. Gimana dengan kita? Apa perlombaan kita hari ini? Apakah kita lagi sakit hati? Apakah kita lagi lemas? Apakah kita lagi lemah? Ayo balik ke Tuhan. Tetap berlari. Amin. Oke, terima kasih Calvin. Jadi video ini terjadi di tahun 1992 di Olimpiade. Hari itu yang juara, orang nggak ingat siapa. Orang lebih tersentuh sama Derek Redmond. Waktu dia jatuh, lalu dia bangkit. Teman-teman pelari yang lain itu menuju garis finish. Penonton nggak nengok garis finish. Semua mata tertuju ke Derek Redmond. Dan waktu bapaknya datang, peluk dia. Ribuan orang nangis. Karena terharu, tergerak. Hari ini, mungkin ikut Tuhan itu berat, seperti saya katakan. Kadang kita harus pikul salib. Kadang dunia nolak kita. Mungkin kita tertatih-tatih. Tapi Tuhan mau kita tetap lanjut. Tuhan nggak pernah nuntut kita jadi yang tercepat. Tuhan nggak minta kita jadi juara 1. Tuhan cuma minta kita finishing well, mengakhiri dengan baik. Sampai ke garis finish. Nanti mungkin di kamar kita atau di rumah sakit, saat kita sudah tua, kita tinggal berkata, sudah selesai. It is done. Lalu kita kembali ke rumah Bapa. Amin. Supaya nggak ada penyesalan. Ayo, Bapak, Ibu, Saudara, terus ikut Tuhan. Tetap semangat. 2026 akan ada banyak tantangan, akan ada banyak kesulitan. Tapi walaupun tertatih-tatih, tetap ikut Tuhan. Tuhan pasti datang peluk kita. Kisah tadi itu kisah yang indah. Itu hanya gambaran kecil si bapaknya Redmond itu. Gambaran segini paling kecil dari kasih Bapa kepada kita. Saat kita jatuh, kita bangkit. Tuhan itu peluk kita. Tuhan mau kita terus jalan. Amin. Saya undang tim present worship boleh naik ke atas mimbar. Jadi kesimpulan hari ini, yang pertama, Yesus lahir dalam kesederhanaan. Natal nggak berbicara tentang kemewahan, bukan tentang dekorasi lagu Natal. Semua akan berakhir. Pertanyaannya, masihkah ada Natal di hati kita? Yang kedua, Natal bicara tentang terang yang turun ke dunia. Natal tidak ada artinya kalau kita terus hidup dalam kegelapan. Kadang hamba Tuhan ngomong, jangan sampai kita menyalibkan Yesus 2 kali. Kapan kita menyalibkan Yesus 2 kali? Saat kita menolak Yesus. Kita sedang menyalibkan Yesus. Kita seolah salib Yesus itu nggak ada gunanya. Hari ini melalui pesan Natal, ayo balik kepada terang itu. Tinggalkan dosa. Alami pertobatan. Amin. Dan yang ketiga, Natal adalah permulaan dari langkah awal dari perjalanan panjang bersama Yesus. Akan ada saatnya kita cedera, akan ada saatnya kita jatuh, akan ada saatnya dunia menghimpit kita. Tapi Tuhan yang tercepat. Tuhan minta kita jadi orang yang konsisten. Amin. Saya rindu 2026 nanti Natal, wajah-wajah di sini tetap ada semua. Amin. Jangan ada yang hilang. 2027 ini tetap ada. Amin. Sampai 2045 ada semua. Amin. 20 tahun lagi ya. Masih muda semua kan? Amin. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Malam hari ini kami boleh belajar pesan Natal ya Bapak. Ampuni setiap kami jika mungkin selama ini kami salah dalam memandang Natal ya Bapak. Urapi berkati kami ya Tuhan.
agar kami boleh menjadi pribadi yang terus mengingat akan pengorbanan-Mu, boleh terus berlari, walau mungkin terjatuh ya Tuhan. Kami mau terus ikut Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus ya Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba ya Tuhan, kiranya nama-Mu saja dipermuliakan ya Bapa, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, berkati juga setiap jemaat yang hari ini mendengar pesan Natal ini ya Bapa. Boleh bersama menghidupi Natal ini ya Bapa. Boleh setiap benih firman, boleh tertanam dan bertumbuh di hati setiap kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami serahkan firman pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin.